Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana, NIM 501573519. Ada 5 hal penting yang dapat saya pelajari di materi pengayaan sesi 21 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter identitas nasional di era revolusi industri 4.0, a literature review. Yang pertama, pentingnya pendidikan multikultural di era revolusi industri 4.0. Pendidikan multikultural di Indonesia harus diterapkan sejak dini untuk membentuk karakter bangsa yang ideal, terutama dalam menghadapi dampak negatif revolusi industri 4.0, seperti pudarnya kearifan lokal, toleransi, dan tenggang rasa akibat kemajuan teknologi yang serba instan. Yang kedua, multikulturalisme sebagai solusi konflik sosial. Keragaman budaya Indonesia seringkali menjadi pemicu konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Pendidikan multikultural berfungsi sebagai pendekatan untuk mengurangi diskriminasi, radikalisme, dan konflik sosial dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dan empati antar masyarakat. Yang ketiga, tujuan dan sasaran pendidikan multikultural. Menurut Banks 2002, tujuan pendidikan multikultural meliputi pemahaman diri, pengetahuan tentang etnis dan budaya lain, pengurangan diskriminasi, serta penguasaan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sasaran utamanya mencakup kelompok minoritas etnis, gender, kebahasaan, masyarakat prasejahtera, dan penyandang disabilitas. Yang keempat, pembentukan karakter bangsa melalui nilai kehidupan. Pendidikan multikultural membentuk karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai kehidupan seperti religiusitas, toleransi, kerja keras, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan. Nilai-nilai ini menjadi identitas nasional yang harus ditanamkan melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Yang kelima, dampak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan dan sosial. Revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar pada sistem pendidikan dan sosial masyarakat Indonesia. Digitalisasi yang pesat dapat mengurangi interaksi langsung antar individu, sehingga menimbulkan gap sosial. Pendidikan multikultural menjadi strategi untuk menjaga harmoni sosial di tengah perubahan teknologi yang cepat. Nah, di sekolah tempat saya bertugas, yakni UPTD SDN 018439, ada suatu program yang kami sebut dengan program Jumat Literasi, yakni Unjuk Minat dan Bakat. Program ini adalah wujud dari langkah konkret di UPTD SDN 018439 Sentang dalam menciptakan lingkungan multikultural. Nah, program ini merupakan kegiatan yang memadukan pertunjukan minat dan bakat siswa dengan pendekatan pendidikan multikultural. Nah, dalam Jumat Literasi, siswa diberi kesempatan untuk menampilkan karya seni, budaya, atau keterampilan yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan menghargai perbedaan budaya, serta membangun rasa toleransi dan empati di antara siswa sejak dini. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai media pembelajaran sosial dan akademis yang mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam lingkungan sekolah. Langkah konkret untuk menciptakan lingkungan multikultural yaitu yang pertama, integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum, yakni dengan cara memasukkan materi tentang keberagaman budaya, etnis, agama, dan adat istiadat Indonesia ke dalam pelajaran seperti PPKN, seni budaya, dan bahasa Indonesia.
Kemudian dengan menggunakan pendekatan tematik yang menghubungkan pembelajaran akademis dengan nilai-nilai multikultural. Nah, langkah yang kedua adalah penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya, yakni dengan cara mengadakan acara rutin seperti Jumat Literasi untuk menampilkan seni daerah, cerita rakyat, atau permainan tradisional dari berbagai daerah. Kemudian dengan cara melibatkan siswa dalam proyek kelompok lintas budaya untuk meningkatkan kerjasama dan saling pengertian. Langkah yang ketiga adalah pelatihan guru tentang pendidikan multikultural, yakni memberikan pelatihan kepada guru agar mampu mengajarkan nilai-nilai multikultural dengan cara yang inklusif dengan membekali guru dengan metode pengajaran yang mendorong dialog antar budaya di kelas. Kemudian langkah yang keempat adalah pembuatan kebijakan sekolah yang mendukung inklusivitas, yakni dengan cara menerapkan kebijakan anti diskriminasi di sekolah, kemudian mendorong penerimaan siswa dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Langkah yang kelima adalah pengembangan lingkungan fisik yang multikultural dengan cara menghias sekolah dengan simbol-simbol budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian menyediakan bahan bacaan atau media pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya. Nah, langkah yang terakhir atau yang keenam yakni melibatkan komunitas lokal, yakni dengan cara mengundang tokoh masyarakat atau seniman lokal untuk berbagi pengalaman budaya dengan siswa. Kemudian bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung program multikultural di sekolah. Nah, jadi langkah-langkah ini yang sekolah atau UPTD SDN 018439 Senteng ciptakan untuk mendukung perkembangan sosial dan akademis siswa sambil menanamkan nilai-nilai toleransi serta menghargai keberagaman budaya sebagai bagian dari identitas nasional. Ada 3 poin penting yang dapat saya pelajari dari video tentang Joseph, yakni yang pertama, pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antara individu atau kelompok. Dalam konteks video, Joseph menghadapi tantangan karena perbedaan ras dan budaya. Menghargai perbedaan membantu menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu merasa diterima dan dihargai. Toleransi juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam, sehingga konflik dapat diminimalisir. Nah, yang kedua adalah dampak negatif dari perundungan. Perundungan yang dialami Joseph menunjukkan efek merusak yang dapat ditimbulkan oleh perilaku intoleran. Korban perundungan sering mengalami dampak psikologis yang serius, seperti penurunan kepercayaan diri, depresi, dan isolasi sosial. Penting untuk menyadari bahwa perundungan tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan atmosfer negatif di lingkungan sekolah atau komunitas. Kesadaran akan dampak ini mendorong kita untuk lebih aktif dalam melawan perundungan dan mendukung korban. Nah, yang ketiga adalah dukungan dari orang tua dan guru. Dukungan dari orang tua dan guru sangat penting dalam membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan baru. Dalam video, interaksi positif antara Joseph dan orang dewasa di sekitarnya dapat membantu membangun rasa percaya diri dan mengurangi stres yang dialaminya. Pendidikan tentang toleransi dan empati di sekolah juga berperan dalam menciptakan iklim yang aman bagi semua siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara keluarga dan institusi pendidikan sangat
sangat penting untuk mendukung perkembangan emosional dan sosial anak-anak. Nah, itulah tadi 3 hal dari video yang dapat mengajak kita untuk lebih memahami pentingnya toleransi, dampak dari perundungan, dan perlunya dukungan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua individu.